Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali di Gesit Nusantara. Baik teman-teman semuanya, pagi hari ini ada kesempatan kita akan melihat ya bagaimana Roy Suryo ini sudah datang di Indonesia ya melewati Bandara Soekarno-Hatta kemarin ya, dan disambut oleh ribuan masyarakat yang mendukung Roy Suryo. Ini sangat antusias sekali untuk menyambut kedatangan Roy Suryo, di mana Roy Suryo yang mempunyai informasi kemarin ya, yang ke Australia katanya mau melihat atau mencari fakta di mana Mas Gibran dulu kuliah. Tapi nyatanya yang kita lihat, Roy Suryo malah melakukan bedah buku atau jualan buku di sana ya, dan akhirnya juga banyak sekali yang beli ya. Baik teman-teman semuanya, dan ini ada beberapa video ya yang mungkin kita akan lihat sampai dengan Pak Prabowo juga mengomentari bahwa kereta Wus ini tidak akan menjadi masalah buat Pak Prabowo dan akan terus melanjutkan ya, dan tetap optimis ini bahwa untuk rakyat semuanya. Baik teman-teman semuanya, gak usah lama-lama, langsung saja kita simak video ini. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo ternyata sudah tiba di tanah air setelah kunjungannya beberapa hari di Sydney, Australia. Yang katanya sih misinya mau membongkar ijazah Mas Wapres Gibran. Tapi nyatanya dia di sana melakukan kegiatan bedah buku sampai jualan buku. Ya, jualan bukunya sambil ngemis-ngemis lagi. Aduh. Alasannya itu. Nah, tapi ketika Roy Suryo diwawancarai oleh gerombolannya di Bandara Soekarno-Hatta, dia membeberkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, teman-teman. Bahwa dia tidak mendapatkan data apapun di gedung UTS InSearch. Dan ketika dia berkunjung ke kampus UTS, Roy Suryo malah tidak masuk ke dalam. Hanya bersuah foto di depan. Waduh, ini apaan ini? Yang penting sudah ke sana ya. Siapa ini? Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya video di mana ini pengakuan dari FIFA yang katanya dia punya bukti video bahwa ada orang yang mengaku mencetak ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Ini semakin konyol bin halu, teman-teman. Bahkan FIFA katanya punya bukti siapa yang membakar Pasar Pramuka. Hubungannya apa lagi nih? FIFA makin jelas. Makin panik sekayanya orang-orang ini ya. Nah, dan lagi hari ini gerombolan para purnawirawan yang ingin memakzulkan Gibran itu mendatangi Mabes Polri. Apa tujuannya coba? Nanti kita simak videonya. Nah, terakhir kita akan mendengarkan penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai hutang kereta cepat Wush yang selama ini menjadi gorengan atau senjata gerombolan pembenci untuk menyerang Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Termasuk Anies Baswedan yang memframing, termasuk ya banyaklah teman-teman. Nanti kita simak videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Oleh karena itu, saya kemudian mendatangi bekas gedung yang ada di tengah kota Sydney itu, yang dekat Chinatown. Itu bekas gedung yang dulu digunakan tahun 2000-an ya untuk yang namanya InSearch. Gedung itu sekarang telah menjadi 187 Thomas Street ya, telah digunakan untuk perkantoran yang lain. Jadi kita memang tidak mungkin mendapatkan apa-apa karena penyewanya juga sudah baru. Tidak mungkin jadi, mendapatkan apa-apa. Kita tidak mungkin mendapatkan keterangan apapun dari gedung itu. Kasihan ya, karena memang penyewanya sudah baru. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya kemudian mengunjungi kampus UTS InSearch. Memang benar pada video yang pertama yang saya sampaikan, ya, kami tidak masuk. Tidak masuk ya kan? Itu wakil presiden ilegal, ditahankan oleh rakyat. Nah, dan kami minta juga kepada KBRI menyelidiki dan melaporkan kepada publik secara terbuka dan transparan. Jujur. Hasil dari penyelidikan itu sampaikan kepada publik secara terbuka, secara transparan dan jujur. Itu tuntutan kami dalam surat tersebut. Itu sudah disampaikan, dan pada kesempatan ini juga saya informasikan. Selesai ini kami akan ke DPR, ke MPR, dan ke DPD menyampaikan surat, tapi agak terpisah. Kali ini kita menuntut masalah ijazah Pak Jokowi. Di sana kami menuntut anaknya Jokowi, yaitu Makzulkan Gibran. Itu wakil presiden ilegal, tidak sah.
Itu yang kami sampaikan informasi. Terima kasih. Bukan tidak memberikan dukungan itu. Persoalan bahwa memang target tidak tercapai dan lain sebagainya. Itu kan Bang Ferdinand sekarang ini yang memang sekarang berada di PDI Perjuangan, itu kan sejak awal juga mendukung ini. 9 tahun menikmati kekuasaan Pak Jokowi, termasuk juga dengan kebijakan Pak Jokowi soal IKN. Sekarang seolah-olah bahwa IKN ini tidak ada sentuhannya dengan PDIP gitu. Dan ini kan menurut saya kan jadi naif. Publik juga jadi mendengarnya bagaimana ya. Kalau menurut saya yang betul-betul itu mangkrak, ya bicara kalau soal betul-betul mangkrak, tidak terurus, terbengkalai, itu yang bisa kita katakan mangkrak ya Hambalang itu, mantan partainya Bang Ferdinand ini dulu gitu, yang presidennya Pak SBY. Jadi maksud saya agak bijak sedikit lah ketika Bang Ferdinand mewakili PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dulu partainya Pak Jokowi, selama 9 tahun sudah menikmati kekuasaan, tapi tidak juga sekarang ini seolah-olah melepas itu, bukan tidak memberikan dukungan itu. Persoalan bahwa memang target tidak tercapai dan lain sebagainya, itu kan dinamika setiap momentum di negara ini kan beda-beda. Nah, ini menurut saya iya tidak fair kalau bicara soal bahwa Pak Jokowi tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya. Karena memang sekarang presidennya Pak Prabowo. Kita menghargai apa langkah-langkah Pak Prabowo. Yang pasti dari undang-undang sudah keluar perpres, kan gitu ya. Sudah ada perpresnya yang bisa ditindaklanjuti, yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Persoalan bahwa nanti ibu kota negara itu beralih menjadi ibu kota politik dan lain sebagainya itu lain hal. Tapi bahwa ini tetap jalan dan pemerintah punya komitmen yang juga tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, tidak mungkinlah jadi kota hantu. Harapan kita Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sejak awal mendukung ini harus tetap mendukung demi bangsa ini kan gitu loh. Bukan demi kepentingan atau sakit hati gitu loh Bang. Alah, kalau si Ferdinandnya emang begitu dia teman-teman ya. Saya merekam video otentik ya. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah bertemu dengan pelaku pembakaran Pasar Pramuka. Dan beliau sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah tersebut yang di Pasar Pramuka. Tukangnya ya. Tukangnya bukan bosnya, tapi tukang pembuat ijazah tersebut. Ya, jadi teman-teman YouTuber silakan nanti Anda konfrontir dengan Pak Peter Suryadi. Saya sendiri juga mempunyai video di mana beliau mengeluarkan statement tersebut. Mana ya, buktinya? terima kasih. Mana buktinya? Omong-omong aja terus orang ini. Katanya jasa Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka tahun 2012, 2011. Tapi nyatanya ketika Pak Jokowi maju sebagai wali kota Solo, beliau menggunakan ijazah yang sama dengan beliau gunakan ketika maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan juga presiden. Jadi ya kalau Anda menuduh Pak Jokowi membuat ijazahnya di Pasar Pramuka tahun 2011 itu sudah gugur. Gerombolan Anda kan sudah menerima salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU Solo yang digunakan 2005. Jadi ya ini terbantahkan sendiri Anda yang menuduh ya fakta yang mengatakan tuduhan Anda itu tidak berdasar, apalagi tuduhan Vitor. Ini orang-orang makin konyol teman-teman, makin panik gitu. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Terus yang jadi sasaran yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Ingat, pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Bandung, dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Inilah contoh. Bagaimana ke depan? Ya, kalau kita ngapain, Jakarta ngapain juga. Memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh jual bacot. Anies dan proyek monumen berbiaya fantastis. Waduh, dibongkar jejak digitalnya kan. Waduh, ada patung-patung itu tuh. Instalasi bambu 550 juta, kebanggaan Anies dibongkar. Wah. Sering diungkit-ungkit lagi, ini 7 proyek andalan Anies Baswedan yang gagal dan jadi penilaian buruk. Gagal. 12 program buruk era Anies menurut survei Populi Center. Luar biasa Anies ya. Luar biasa. Sorry guys, batuk. Batuk bang, batuk. Lagi nggak bagus. Batuk aja bang, batuk aja nggak apa-apa.
PSI belak-belakan sebut Gubernur Pramono masih cicil utang Pemprov DKI 3,5 triliun warisan Anies. Waduh, ngeri kali warisan Anies ya. Batuk bang, batuk. Geger lem Aibon, usulan Anies tembus 82 M, APBD DKI nyaris jebol. Waduh, lem Aibon. Siapa yang masih ingat Eka Aibon? Isu yang sangat fenomenal pada masa itu tadi hanya sebagian ya guys ya. Kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi, silakan searching saja di Google. Banyak kok abangku. Tapi satu lagi teman-teman, soal TGUPP, ada yang jumlahnya orang itu gendut dalam artian banyak dan gajinya lumayan fantastis. Ada. Emang Anies suka ngasih makan orang-orang ya. Tadi kan Abah ngingetin tentang kereta api. Ya udah, saya juga ngingetin Abah. Betapa banyaknya program-program Abah yang gagal, yang menyusahkan rakyat, yang meninggalkan hutang dan lain sebagainya. Fakta banget itu. Fakta banget itu. Bercerminlah sekali. Nah, tapi Anies ini kan selalu mengatakan lihat jejak rekamnya, lihat track rekornya. Aduh, track rekor Anda apa kabar? Ngaca dulu deh. Prabowo dilema, yang bener aja. Presiden Prabowo dibilang dilematis soal IKN. Nih ya, simak baik-baik. Narasi itu sangat menyesatkan. Kenapa? Karena udah gak relevan sama realitas politik hari ini. Prabowo udah bukan lagi sosok di bawah bayang-bayang siapapun. Dia sekarang Presiden Republik Indonesia, pemegang mandat rakyat dan pemimpin penuh yang lagi nentuin arah baru Indonesia berdaulat. Pertama, dari kolaborator jadi pemimpin penuh. Dulu sih iya, bagian dari kabinet Jokowi. Tapi sekarang nih, Jokowi justru jadi bagian dari warisan politik yang diteruskan, bukan lagi yang ngatur arah pemerintahan. Yang kedua, IKN itu bukan proyek pribadi, itu warisan negara. Prabowo nerusin IKN bukan karena takut kehilangan pengaruh Jokowi, tapi karena tanggung jawab konstitusional sebagai presiden. Semua itu bentuk kontinuitas dengan penyempurnaan, bukan ketergantungan. Hubungan Prabowo dan Jokowi itu bentuk kematangan politik, bukan drama pengaruh. Dua rival besar bisa bersatu demi stabilitas nasional. Dan itu justru jadi contoh baik dalam sejarah politik Indonesia. Jadi nih, kalau ada pengamat yang bilang kalau Prabowo itu dilematis, sayangnya nih yang dilema itu justru pengamatnya sendiri. Karena nih Prabowo sekarang bukan lagi mikirin pengaruh politik, tapi arah besar Indonesia berdaulat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Presiden keren banget ini. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran.
kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan, dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia, teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Waduh. Kira-kira gimana perasaan, gimana mimik wajah dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, dari gerombolan pengamat-pengamat pembenci yang selama ini menggunakan isu hutang kereta cepat Wush untuk menyerang Pak Jokowi, untuk berusaha menjatuhkan elektabilitas kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi. Kecewa lagi deh mereka, kecewa lagi deh. Aduh, dari isu ini ya, kereta cepat Wush, mereka berharap bisa sedikit melonggarkan hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nyatanya nggak bisa, teman-teman. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Aduh, jadi udah stop. Jangan pakai isu hutang kereta cepat Wush, jangan pakai isu IKN kota hantu, IKN mangkrak. Pak Purbaya sudah mengatakan IKN tidak akan mangkrak. Tadi Pak Prabowo juga sudah menegaskan kereta cepat Wush tanggung jawab dia. Negara kita kuat, kita bisa. Waduh, kita bukan negara sembarangan. Ini kan luar biasa. Adalah buat barisan pembenci, Anda sepertinya perlu mencari isu baru yang fresh, yang segar untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi mungkin Anda perlu sedikit kreativitas untuk mencari isu baru. Karena sepertinya teroris juga, Tiva Roy Rismond juga kehabisan isu ijazah nggak mempan, lari ke kuburan Pak Jokowi, kuburan keluarga Pak Jokowi maksudnya, terus lari ke ijazah Mas Wapres Gibran nggak mempan juga. Ya, dia sudah kehabisan akal, kehabisan isu. Jadi dia membela-belakan, dia bela-belain pergi ke Australia, ke Sydney untuk mencari jejak-jejak baru, bukti-bukti baru. Tapi nyatanya ketika dia pulang, Roy Suryo mengakui bahwa tidak mendapatkan apa-apa di gedung Insearch UTS. Bahkan dia mengatakan tidak masuk ke Insearch University. Foto-foto. Aduh. Gimana orang-orang ini ya? Kasihan banget teman-teman. Dan tadi Ferdinand Hutahian berusaha untuk cuci tangan selaku kader PDIP yang selama ini menikmati kurang lebih 9 tahun kekuasaan bersama dengan Pak Jokowi, ya kan? Tiba-tiba menyerang Pak Jokowi dengan isu IKN, isu kereta cepat. Tapi tadi Ferdinand Hutahian itu kayak sedikit ngamuk ya ketika Bung Mardiansyah itu menyebut soal Hambalang. Aduh, sensitif sekali ya, karena partai sebelumnya ya dari Demokrat beliau ini. Jadi itu sepertinya sedikit membuat hatinya gundah-gulana, teman-teman. Tapi ya memang gelagat-gelagat para pembenci ini lucu, teman-teman. Tidak habis-habisnya loh. Tadi Tiva katanya sudah punya bukti siapa yang mencetak ijazah di Pasar Pramuka, siapa yang membakar Pasar Pramuka, apa lagi orang-orang ini.
Semakin hari semakin konyol, semakin tidak tahu harus berbuat apa. Sampai-sampai apa yang mereka katakan itu makin gak jelas. Ditambah lagi para purnawirawan yang ingin memakzulkan Mas Wapres Gibran. Dasarnya apa gitu? Mendesak polisi lah, apalah, tapi nggak berdasar ada. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi sajian video dari kami. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita dan menambah wawasan di mana kita akan menangkal hoax yang bertebaran di luar sana. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.